Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial membuat peta pada Google My Maps ya, yang nantinya juga itu bisa diposting di Google Maps sebenarnya. Nah, caranya buka dulu Google My Maps-nya, ketik aja Google My Maps ya, seperti ini, dan nanti akan muncul, tinggal diklik aja. Nah, kalau sudah login Gmailnya, karena ini kan Google pakai Gmail ya. Nah, karena saya sudah login, jadi ini sudah ada beberapa peta yang pernah saya buat. Kalau yang belum login, silahkan login dulu sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kemudian buat peta baru ya. Ini datanya akan disimpan di Google Drive ya, kemudian di create, dibuat. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk membuat peta ini atau membuat titik lokasi, beberapa lokasi pada peta ya? Tentunya data. Nah, data apa yang ingin sematkan lokasinya, ingin dipasang lokasinya pada Google Map ini gitu ya. Jadi disiapkan dulu data apa nih. Nah, ini saya akan contohkan ya, misalnya membuat data titik lokasi sekolah misalnya. Nah, cukup isikan judul, nama sekolahnya misalnya, jumlah siswa kalau memang perlu dimasukkan jumlah siswanya, kemudian kecamatan dan koordinat, gitu aja cukup. Judulnya misalnya nomor 1. Ini untuk judul ya. Kenapa pakai nomor? Biar ketahuan berapa jumlah sekolah yang akan dimunculkan lokasinya. Jadi nomor urut sekolahnya dimasukkan ya. Terserah rekan-rekan yang ingin membuat. Saya kasih contoh pakai nomor, misalnya MI Cimanggu. Nah, kemudian ya jelas sekolahnya MI Cimanggu, ulangi lagi aja lah itu. Kemudian jumlah siswa 277 siswa. Kemudian alamatnya Kampung Cimanggu, RT 008 RW 00 004 kalau nggak salah. Desanya Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhan. Nah, itu ya. Cukup ini kolom judul, nama sekolah, jumlah siswa, alamat, desa, kecamatan, dan koordinat. Ini yang paling penting nih, koordinat. Koordinat ini penentu titik lokasinya. Kalau salah mengambil koordinat ya lokasinya pun akan salah nantinya, tidak akan tepat gitu ya. Nah, yang kedua misalnya MI Citarik misalnya. Nanti kita ambil koordinatnya di Google Maps ya, biar tidak salah. Misalnya MI Citarik, kemudian jumlah siswanya misalnya 1000 siswa. Misalnya 1000 siswa. Kemudian alamatnya misalnya Perkebunan Citarik ya kalau nggak salah ya, Jalan Perkebunan Citarik. Kemudian desanya Tonjong kalau nggak salah ya, ininya Pelabuhan Ratu. Nah, ini kita tinggal masukkan koordinatnya. Caranya kita masuk ke Maps, buka Google Maps, kemudian pertama kita, nah ini kebetulan karena lokasi saya aktif jadi langsung tepat di lokasi saya di Cimanggu. Nah, ini MI Cimanggu kan. Nah, kita ambil koordinatnya. Caranya tinggal diklik kanan, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Ini bangunannya nih, bangunan atas dan ini bangunan bawah. Ini ada 2 gedung. Saya misalnya ngambilnya di sini aja, di bangunan atas.
Misalnya di sini, tepat di sini ya. Kemudian klik kanan ya, klik kanan tuh ya, klik kanan, klik kanan. Kemudian di sini ada latitude, longitude ya, ada lintang dan bujurnya. Nah ini min 6.95178, sekian sekian itu adalah koordinatnya. Tinggal diklik saja ya, klik kiri biasa, diklik, dia akan di copy ke clipboard gitu, masuk ke sini, kita pastikan di sini. Ini pastikan ininya teks ya, rubah ke teks formatnya, format selnya ini kita paste di sini ya. Cukup seperti itu. Kemudian kita cari MI Citarik. Nah, kita tidak melakukan pencarian, kita coba tebak aja Citarik di mana. Ini Citarik. Nah ini kalau nggak salah ya. Nah ini MI Citarik kan ya. Ini gedung MI Citarik, misalnya ngambilnya di sini, lokasi sekolahnya. Kita klik kanan, copy, kemudian paste di sini ya. Kalau sudah selesai, kita simpan di dokumen, misalnya maps MBG misalnya ya. Disimpan, kemudian close, kita close, kita import. Sebelumnya kita kasih judul dulu ya, judulnya misalnya lokasi sekolah, lokasi sekolah misalnya. Di sini deskripsinya lokasi sekolah, sasaran misalnya MBG. Apa itu MBG? Makan bergizi gratis. Simpan. Kalau sudah disimpan, kemudian ini sudah ada titelnya ya, kemudian impor. Klik impor di sini, jelajah, cari yang tadi di mana disimpannya di dokumen, kemudian ini akan maps MBG, kemudian open. Nah, di sini yang pertama pilih untuk menempatkan tanda letak ya. Kalau tanda letak berarti kita harus pakai koordinat. Koordinat itu pasangan garis lintang dan bujur. Nah, tadi sudah dipasang di sini ya, di kolom terakhir lintang bujur ya, lintang bujur, kemudian lanjutkan. Sekarang tinggal memberi judul pada penanda Anda. Judulnya yang muncul apa ya, kita pilih yang judul aja, kemudian selesai. Nah itu ya, ada dua, MI Citarik dan MI Cimanggu. Ini ya, nih lokasi yang ini di sini, lokasi yang ini kita klik. Wow, di sini jauh ya, lokasinya berjauhan nih. MI Citarik nih judulnya ya. Kenapa saya tadi pakai nomor dan sekolah? Jadi tahu satu Citarik gitu ya, satu Cimanggu, dua Citarik gitu ya. Wah, jumlah siswanya satu, tadi salah pakai titik. Jumlah siswanya bisa diedit ya nanti ya di sini ya. Misalnya ini diedit, jumlah siswanya 1000. Itu ya, simpan. Oh, satu berarti gak usah pakai ini, langsung 00 berarti. Siswanya 1000 gitu ya, diedit. Nah, kemudian kalau pasang logo bagaimana? Tinggal di sini ya. Nah, nih di sini gaya tersendiri, kemudian gayanya seragamkan saja, diseragamkan, kemudian labelnya kita kasih judul ya. Jadi dia muncul di sini nih, ada namanya. Misalnya tuh MI Citarik, tuh lah ya, ada namanya MI Citarik gitu kan. Kemudian yang Cimanggu, mana yang Cimanggu? Yang Cimanggu ini mana? Pak Cimanggu mana? Liar. Dah, iya. Muncul ya tulisan MI Cimanggunya ya. Begitu. Kemudian selanjutnya yang ini semua item kan diseragamkan logonya. Nah, kemudian pilih ikon selengkapnya.
kemudian ikon khusus gitu ya, jelajah. Kemudian misalnya yang ini, coba misalnya logo MBG nih, logo Badan Gizi Nasional BGN. Nah ini lihat teman-teman ya, ini logonya, ini ada ya MI Cimanggu logonya, logo ini. Kemudian Citarik juga ada logonya, logo MBG ya. Oh ya, selanjutnya kita ganti judul yang ini, yang semua item, dengan judul apa, judul petanya ya, judul titik lokasinya. Misalnya tadi di deskripsi ada ya, lokasi sekolah, misalnya sasaran makan bergizi gratis MBG gitu. Ini diganti judulnya seperti ini. Nah ini gitu ya, nanti akan muncul ketika di share judul seperti ini ya, selain daripada judul yang atas nanti akan muncul ini. Kemudian yang ini juga bisa diganti sebenarnya, nama lapisan ini misalnya disamakan dengan yang atas, misalnya lokasi sekolah. Nah itu ya, gitu ya, bisa ya seperti ini. Kemudian ini kan tampilannya petanya peta dasar ya, maksudnya petanya tidak berwarna gitu. Nah biasanya kan petanya itu kan peta satelit ya, yang terlihat itu rumah-rumah, pohon-pohon, hutan gitu ya, sawah. Nah supaya jadi peta satelit tinggal diklik tanda panah ke bawah ini asalnya petanya seperti ini, ganti dengan peta satelit. Nah seperti ini tampilan peta satelit seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, sudah tinggal dibagikan gitu ya, tinggal dibagikan. Nah kita klik bagikan, atau mau pratinjau dulu boleh. Nah setelah dibagikan ini tampilannya seperti ini ya. Jadi setelah dibagikan itu tampilannya itu seperti ini. Jadi siapa yang mempunyai linknya, ketika mengklik linknya, membuka linknya, tampilannya seperti ini. Di sini ada judulnya ya, ada keterangannya gitu ya. Tuh, ini kan logo MBG ya, logo BGN ya, ada di sini tuh. MI Cimanggu nomor 1, MI Cimanggu nomor 2, MI Citarik ada ya. Kalau diklik nanti ada keterangannya di pinggir seperti ini ya. Kita klik misalnya yang Cimanggu juga muncul seperti ini. Nah ini kalau di tanda panahnya diklik, nah ini akan muncul ya seperti itu, kayak tadi gitu ya. Klik Citarik, dia akan lari ke Citarik gitu ya. Kalau di hide, disembunyikan bisa. Ini dihilangkan juga bisa. Kalau tidak di checklist kan hilang tuh. Kalau di checklist muncul gitu ya. Nah ini lokasi ini yang biasanya dipakai untuk lembaga-lembaga atau instansi tertentu yang ingin mengecek lokasi gitu ya. Itu ya caranya, dipratinjau dulu, kemudian kalau sudah oke bagikan. Nah cara membagikannya awalnya seperti ini nih teman-teman, supaya bisa dilihat oleh orang lain. Jangan lupa ininya diaktifkan begitu. Jadi siapapun yang memiliki link dapat melihat. Kalau tidak diaktifkan, yang punya link gak bakalan lihat. Nah kemudian yang kedua, izinkan orang lain menelusuri dan menemukan peta ini di internet. Jadi kalau mau diposting di internet, ini tinggal di checklist aja seperti ini. Bukan di checklist, diaktifkan ya. Dinyalakan biru seperti itu, petanya akan tersebar di internet atau di posting di Google Maps seperti itu ya. Nah ini kita tidak, karena ini tidak publik ya, nggak usah di checklist, karena biasanya ini hanya lembaga tertentu aja yang butuh gitu ya. Kemudian cara nge-share-nya tinggal di copy link ini ya, ini link yang ini nih, copy kemudian tutup.
Nah, kita coba kita buka di akun yang lain. Nah, ini saya punya akun yang lain, coba kita buka bagaimana tampilannya. Nah, tampilan setelah di-share ke orang lain atau ke siapapun yang punya link ini, ketika dibuka seperti ini tampilannya. Tuh kan ya. Ada di sini nih. Kemudian mau ke Citarik, langsung ini Citarik ada. Lokasinya seperti itu. Nanti ini fungsinya kalau tampilan satelit seperti ini, jadi bisa ketahuan gitu, bisa kelihatan oh ini sekolahnya gitu ya. Begitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.